Halo semuanya, kali ini dengan Margarita Pramono. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit trik ya, ulasan yang mungkin sangat bermanfaat sekali untuk kalian ya. Kebetulan hari ini saya menerima kabis ya, kabis radiasong dari societe atau perusahaan saya. Karena perusahaan saya itu adalah perusahaan unik ya, tunggal milik saya dengan badan usaha mungkin paling paling mahal di Prancis. Saya memang ambil itu karena pertama, saya ingin melindungi diri saya juga ya. Karena kalau di sini misalnya cas itu banyak sekali. Kalau kalian tidak bisa bayar cas itu urusannya repot sekali, bahkan bisa disidangkan di pengadilan, ya kan? Dan Anda akan mendapatkan sanksi-sanksi yang banyak dan berat sekian tahun, bertahun-tahun bahkan, ya kan? Dan itu banyak sekali kejadian di sekeliling saya, ya kan? Saya kenal banget mereka itu, bahkan mantan suami saya pun juga demikian. Oke, dan semenjak COVID, terus terang saya mendapat imbas berat di perusahaan saya. Neraca penjualan saya turun dan saya berpikir keras, kalaupun saya misalnya bertahan dengan badan usaha EURL, maka saya akan terlibat utang, dan utang ini nggak sembarangan karena saya nanti harus berhadapan dengan pengadilan, ya kan, dengan avokat-avokat, pengacara-pengacara. Kemudian saya juga berurusan dengan pajak, berurusan dengan ursaf itu cas ya, yang wajib dibayarkan ya, dan itu besar. Kemudian lagi terhadap furniture ya kan, saya tidak mau. Maka dari itu saya berpikir panjang supaya saya mengganti status badan usaha saya dengan status perusahaan mikro, ya kan. Ini mikro ini bisa dikategorikan menengah ya, menengah ke bawah lah. Saya pilih security yang saya sesuaikan dengan neraca penghasilan dari entreprise saya. Dan saya memilih itu, lagi pula saya kan juga, terus saya tidak bisa mengambil auto entrepreneur karena saya ini kan restoran, saya punya fond de commerce ya kan, dimana fond de commerce ini kan ada nilainya, ada valernya yang puluhan ribu ya kan, jadi saya tidak, puluhan ribu euro maksudnya ya, jadi saya tidak bisa memakai status auto entrepreneur gitu kawan-kawan. Dan hari ini saya senang sekali karena saya setelah menunggu 4 bulan lamanya untuk radiation societe saya EURL IK dari bulan Maret, Maret, April, Mei, Juni ya, maaf, dari bulan Februari ya, dari bulan Februari sampai sekarang baru selesai, dan hari ini saya mendapatkan kabis radiasong seperti ini. Saya lega, dan sekarang saya ingin membuka badan usaha baru dengan nama Micro Entreprise ya, perusahaan individual milik saya, dan saya akan tunjukkan bagaimana langkah-langkah, karena saya tidak butuh lagi lewat akunting ya untuk membuat badan usaha saya sendiri, karena saya bisa pelajari sendiri lewat saya baca instruksinya di INPI ya namanya ya, di sini ya portalnya namanya INPI untuk membuat entreprise baru. Ini sistemnya baru, mungkin udah berapa tahun ini ya, 2-3 tahun kali ya, atau baru setahun, saya juga kurang tahu. Jadi saya bikin sendiri, saya tidak perlu lagi ke BJE atau minta tolong pengacara ataupun akunting untuk membuka entreprise gitu. Saya bisa melakukannya sendiri. Tapi memang ya memang gak gampang, kita harus paham juga ya maksud pertanyaan dan administratifnya, karena memang tidak gampang. Kenapa saya harus menutup perusahaan saya pertama? Badan usaha milik saya itu mahal sekali, cas saya banyak sekali. Dari dulu sebenarnya saya sudah tahu, karena saya dulu kasarannya saya terjebak. Awalnya saya memilih badan usaha ini pertama karena nama badan usaha ini adalah nama independen. Jadi kalau suatu hari saya bermasalah perceraian ataupun bermasalah dengan negara atau hal-hal lain, perusahaan itu adalah perusahaan independen. Jadi tidak ada utang piutang, itu tidak ada kaitannya dengan saya. Dan itu harus, ketika saya menutup perusahaan harus ada likuidasi, ya kan? Ini juga ada likuidasi tertulis di sini. Dan akunting yang saya pilih untuk likuidasi perusahaan saya, seorang akunting yang sangat cerdas. Saya direferensi oleh teman baik saya, seorang pemilik restoran juga, dan cerdik ini orangnya. Jadi likuidasi yang amiable, ya kan? Itu biasanya sih kalau perusahaan-perusahaan itu dia likuidasi itu masuk tribunal ya. Ada pengacara, ada direktur bank atau direktur jejer-jejer gitu. Ya, dan nanti kita diserang beramai-ramai. Oke, kenapa saya ganti? Karena sebenarnya sudah lama, karena waktu itu saya juga rencananya mau punya satu karyawan ya, tukang masak dari awal saya membuka perusahaan. Tapi ternyata nggak ada yang cocok. Saya sudah tes 5 tukang masak ya, nggak ada satupun yang cocok. Yang ada yang macam-macam, ada yang sebelum jamnya minta cabut 10 menit sebelum selesai minta cabut, ada yang di dapur cuman begini aja nggak ngapa-ngapain, ada yang di dapur hanya HP terus, ya kan, chatting terus. Kemudian ada lagi yang mencuri selama percobaan kan 3 hari,
dia mencuri widow leaf saya ya, 1 botol dimasukkan ke dalam tasnya. Ketika saya cari tidak ada, itu botol masih baru ya, atau saya punya 2 botol. Kemudian ada lagi yang pura-pura sakit. Jadi saya pikir saya bermasalah, saya nggak sanggup dengan mempekerjakan orang sini karena pertama nanti saya juga harus kena casnya, dan kebetulan 1 bulan kemudian itu akunting saya salah. Jadi saya menerima surat dari Urstaf, di situ saya baca ternyata tertulis bahwa saya mempekerjakan 1 orang tukang masak dan saya harus membayar casnya sebanyak berapa, 3.500. Padahal saya waktu itu mau pecah, saya baru buka 1 bulan, saya terima surat 1 atau 2 bulan ya, kayaknya sekitar 2 bulan. Saya harus membayar tukang masak 3.500. Itu cas 1 bulan untuk seorang tukang masak, 1 karyawan. Lantas saya telepon ke akunting saya bilang, saya tidak punya karyawan, saya bekerja sendiri. Langsung diurus sama akunting saya untuk dimodifikasi semuanya, dan saya tidak bayar, ya kan? Karena ini kesalahan di akunting. Oke, pertama dari situ. Cuman saya sempat berpikir, bisa saya bayangkan sebulan saya harus bayar cas 3.500 hanya untuk 1 tukang masak, itu 35 jam plangtang, ya kan? Full time. Itu belum termasuk bayar sewa lokal, bayar listrik, bayar cas ya untuk tetek bengek, bayar akunting, bayar greffier, bayar TVA, bayar lameri juga ya. Saya semua bayarnya di sini seperti pano di luar restoran itu. Sebulan saya dulu itu 15 euro. Sekarang saya nggak tahu karena saya sudah tidak taruh lagi di luar. Belum lagi ansen, itu saya punya 4 ansennya di luar. Itu per tahun casnya ratusan. Dan ya, dulu saya masih sanggup bayar sebelum Covid, tapi sekarang semenjak Covid semua saya kena imbas, oke? Dan saya senang sekali karena saya sekarang mendirikan mikroentreprise, jadi cas saya berkurang. Banyak hal yang bisa saya kurangin, seperti misalnya saya tidak lagi membayar akunting. Kemudian, tapi terserah, saya mau bayar akunting juga boleh karena saya juga kan